Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Siswa-siswa Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, mata pelajaran ilmu hadis dengan kitab Matan Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Nah, kita akan memasuki bait yang ke-6 dengan tema hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Maka kita akan pelajari pada hari ini hadis dhaif. Kenapa suatu hadis bisa menjadi dhaif dan apa hukum mengamalkan hadis dhaif. Bait syairnya adalah wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsa man kasur. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsa man kasur. Dan setiap hadis an rutbatil husni qasur yang tidak sampai pada derajat hadis hasan, fahuwa dha'ifu, maka hadis tersebut disebut sebagai hadis dhaif. Fahuwa dha'ifu, maka itulah hadis dhaif. Wa huwa aqsa man kasur, dan hadis dhaif itu banyak pembagian-pembagiannya. Jadi apa intinya hadis dhaif itu? Hadis yang tidak sampai pada derajat hadis hasan. Berarti hadis hasan itu kan ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Adalatur rawi, rawinya adil. 3. Dhabatur rawi, rawinya dhabat. 4. Adamus syudud, tidak ada syad. Yang kelima, adamul illah, tidak ada cacat yang tersembunyi. Bahkan tidak ada wujudul aldid indal ihtijaji bihi, tidak ada hadis atau jalur yang lain yang menguatkan hadis ini. Maka inilah yang disebut dengan hadis dhaif. Kalau tidak sampai pada derajat hadis hasan, maka lebih-lebih dia tidak sampai pada derajat hadis sahih. Jadi kalau tidak ada ittisalus sanad, adalatul rawi, dhabatul rawi, adamus syudud, adamul illah, wujudul aldud indal ihtijaji bihi, 6 hal ini, maka itu disebut dengan hadis dhaif. Dan hadis dhaif ini pembagiannya banyak. Yang perlu kita ketahui adalah apa sebab hadis dhaif ini menjadi banyak pembagiannya dan banyak pembagiannya, dan sebab pokok sebuah hadis disebut sebagai hadis dhaif. Kenapa? Wa amma sababu kasrati aqsamihi anna dha'fa fil hadisi yarji'u li sababaini. Adapun sebab banyak pembagian hadis dhaif, bahwa dhaif di dalam sebuah hadis ini, bahwa dhaif di dalam sebuah hadis yarji'u li sababaini, kembali kepada 2 sebab. Jadi 2 hadis, sebuah hadis dianggap dhaif karena 2 sebab pokok ini. Wa kullu sababin yulidu anwa'an minal haditsil dhaif. Setiap sebab akan melahirkan berbagai macam hadis dhaif. Ahduha as-saqatu fil isnad. 1 yaitu adalah seorang rawi atau beberapa rawi gugur di dalam sanad. Wasani, dan yang kedua yaitu at-ta'nu fil rawi, cacat pada rawinya, orang yang meriwayatkannya. Jadi 1, seorang rawi atau beberapa rawi gugur di dalam sanad. Ini jalur sanadnya ada yang putus. Yang kedua, at-ta'nu fir rawi,
rawinya mengalami cacat atau ada kecacatan pada rawi orang yang meriwayatkan. Dua sebab inilah yang menyebabkan sebuah hadis menjadi dhaif dan banyak melahirkan berbagai macam jenis hadis dhaif. Oleh karenanya, kalau hadis dhaif ini dia tidak terlalu dhaif, tidak terlalu lemah, dan ada jalur lain yang menguatkannya, ada jalur lain yang menambal kekurangannya atau kelemahannya, maka hadis dhaif ini bisa naik ke derajat hadis hasan li ghairihi sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Jikalau hadis dhaif ini tidak terlalu dhaif dan ada jalur lain yang menguatkannya, syawahid wa tawabi', maka hadis dhaif ini naik ke derajat hasan li ghairihi. Tapi kalau tidak ada yang menguatkannya, tidak ada yang jalur lain yang menguatkannya, maka tetaplah ia menjadi hadis dhaif. Begitu. Apa hukum mengamalkan hadis dhaif? Hukum mengamalkan hadis dhaif itu ada 3 perkara. 1. Hukmu riwayatil haditsil dhaif. Hukum meriwayatkan hadis dhaif. Kalau dari segi meriwayatkannya, Bang, hadis dhaif ini apa hukumnya? Ittafaqat kalimatul ulama'i ala jawazi riwayatil hadithi dha'ifi wa ikhrajihi fi musannafatihim wa la yujadu khilafu fi dhalika. Ulama sepakat membolehkan dalam meriwayatkan hadis dhaif dan meriwayatkannya di dalam karya-karya hadis-hadis mereka, dan tidak ada khilaf, perbedaan pendapat tentang hal itu. Walaysa adallu ala dhalika min wujudil ahadithi ad-dha'if al-ahadits ad-dha'ifah fi sa'iri kutubil hadis ada sahihaini, dan tidak ada dalil yang paling menunjukkan kebolehan hal itu daripada adanya hadis-hadis dhaif pada seluruh kitab-kitab hadis selain hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Hatta kutubil lati, sampai kitab-kitab yang iltazama ashabuha, yang dilazimi oleh orang-orang pemiliknya, ikhrajus sahih, mengeluarkan hadis sahih, ke Sahih Ibnu Khuzaimah seperti Sahih Ibnu Khuzaimah, wa Sahih Ibnu Hibban seperti dan Sahih Ibnu Hibban, wa Mustadrak Al-Hakim, dan kitab Al-Mustadrak milik Imam Al-Hakim, ala ikhtilafiha qillah wa kasrah, atas perbedaannya banyak dan sedikitnya. Artinya di kitab-kitab yang seperti Sahih Ibnu Khuzaimah dan seterusnya itu pun ada hadis dhaif meskipun labelnya sudah sahih. Nah, berbeda dengan hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim, itu memang tidak ada hadis dhaif. Artinya keberadaan hadis dhaif di dalam kitab-kitab hadis ulama, maka itu menunjukkan dalil bahwa kebolehan meriwayatkan hadis dhaif. Yang kedua, hukum mengamalkan hadis dhaif. Ajma'a ahlul ilmi minal muhadditsina wal fuqaha'i ala anna al-hadits ad-dha'ifa yu'malu bihi fi fadailil a'mal wa targhibi wa tarhibi duna ma yata'allaqu bil aqaidi wa ahkamil halali wal harami wal bai'i wat talaqi wan nikahi.
ahli ilmu dari kalangan ahli hadis, ahli fiqih itu sepakat bahwa hadis dhaif boleh diamalkan di dalam rangka fadailul a'mal, keutamaan mengamalkan, keutamaan beramal, wat targhib motivasi dalam beramal, wat tarhib memberikan ancaman dalam suatu amalan, duna ma yata'allaqu bil aqaidi, bukan sesuatu hal yang berkaitan dengan akidah, wa ahkamil halal, hukum halal wal haram, wal bai'i, jual beli, wat talaq, talaq, wan nikah, dan nikah. Nah, Syekh Muhammad Awama itu berkata, ولا يوجد نص على عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا من إمام متقدم في هذا الفن يقتدى به. Dan tidak ada nas, dalil yang menunjukkan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak dari imam terdahulu yang layak diikuti dalam bidang ini. Nah, tidak ada. Yang ketiga, hukum mengamalkan hadis dhaif apabila diterima oleh umat. Apa hukumnya? Ketahuilah bahwa hadis dhaif apabila umat sepakat atas kebenarannya. Umat di sini maksudnya orang ahli ilmu. Apabila umat ahli ilmu semuanya sepakat atas kebenarannya, wa talaqatul kaffatu bil qabuli, dan mereka semuanya menerimanya, fa inna dzalika yadullu ala sihhatil hadits indahum, maka hal itu menunjukkan kesahihan hadis tersebut menurut mereka. Wa illam yasbut min jihatil isnadi, sekalipun tidak tetap hadis tersebut dari segi sanad, fayajibu, maka wajib al-amalu bihi, mengamalkannya, lianna ijma'al ummah ala qabulihi aqwa fi dalalati ala sihhati min al-isnadi nafsi, karena ijma' umat, ijma' ahli ilmu terhadap menerima hadis dhaif tersebut itu lebih kuat dalalahnya, petunjuknya, dibandingkan kesahihan sanad itu sendiri. Karena apa? Karena ijma' umat itu adalah maksum dari kesalahan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Hal ini menunjukkan kemaksuman umat, yakni ahli ulama, di dalam bersepakat. Nah, itulah di antara pelajaran kita hari ini, yaitu pengertian hadis dhaif. Setiap hadis yang tidak sampai pada derajat hadis hasan, maka itu disebut sebagai hadis dhaif. Dan sebab kedhaifan sebuah hadis itu ada dua faktor utama. Ada dua faktor yang bersifat umum. Satu, seorang rawi atau beberapa rawi gugur di dalam sanad, dan ada kecacatan pada rawi, orang yang meriwayatkan. Dan segala perinciannya tadi ada hukum mengamalkan hadis dhaif dalam tiga hal perkara: hukum meriwayatkan hadis dhaif, meriwayatkannya, mengamalkannya, dan juga bagaimana hadis dhaif apabila diterima oleh ahli ilmu secara menyeluruh. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.